Sok paling pintar, Anies caper menggurui PJ Heru cara tangani polusi. Lah ente 5 tahun aja polusi Jakarta nomor 1 di dunia. Jejak digital kata-kata membulet ngalor ngidol gak jelas. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Nggak ada. Jadi ada memang emisi dari dalam kota, tapi juga ada pergerakan dari berbagai wilayah. Yang jalan tidak ada. Siapa yang mau jalan di Jakarta sih? Nggak nyaman kok di Jakarta untuk jalan. Panas, berdebu, kualitas udaranya terburuk di dunia. Seperti itulah. Bagaimana seorang Anies memimpin Jakarta? Gambarannya jelas, berdasarkan angka-angka, bukan berdasarkan sentimen pribadi atau apa. Udaranya bersih sehingga tidak perlu diperlukan masker, saudara-saudara sekalian. Malum di Jakarta lama nggak diurus ibu kotanya. Untung sekarang ada Pak Heru yang merupakan PJ Gubernur sebagai sosok yang bekerja keras dan melanjutkan suatu ide, mimpi, imajinasi dari Pak Jokowi tentang ibu kota negara yang seharusnya bebas dari polusi, saudara-saudara sekalian. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menanggapi polusi udara di Jakarta. Kualitas udara Jakarta dalam beberapa bulan terakhir menjadi sorotan. Anies mengatakan jika berdasarkan data, kualitas udara di Jakarta dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sangat kotor, bersih, dan bersih sekali. Namun kondisi saat ini memperlihatkan kondisi yang sangat kotor sekali. Hal itu menurut Anies disebabkan polusi udara yang terjadi di luar Jakarta yang bergerak karena arah angin ke Jakarta. Ex-Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan ketika angin berhembus ke Jakarta, maka indikator Jakarta akan menyala dan menunjukkan polusinya tinggi. Lebih jauh, Anies mengatakan, masalah polusi udara harus diselesaikan dari luar Jakarta, sementara dari dalam bisa dimulai dari menurunkan emisi mobil. Pernyataan Anies itu hanya sebatas retorika. Anies hanya memberikan kata-kata tanpa ada solusi nyata. Pun ketika jadi gubernur, Anies sama. Ia hanya membuat narasi-narasi soal pencegahan, tapi nyatanya polusi tetap saja masih ada dan sangat parah. Seperti halnya pada 2022 lalu, Anies menegaskan bahwa apabila kondisi udara memburuk setiap hari selama 2 bulan, berarti memang ada yang salah. Namun apabila ada 1 hari buruk sekali dan hari berikutnya seperti normalnya Jakarta, pastilah ada sebuah peristiwa yang terjadi. Bahkan, Anies menyebut udara tidak memiliki KTP, jadi dia tidak bisa mencegahnya jika itu datang dari luar. Meskipun demikian, Anies pada saat itu tidak menampik terkait polusi udara yang selama ini terjadi di Jakarta. Hal tersebut tentunya masih jadi pekerjaan rumah. Selain itu, dia juga menyinggung program uji emisi untuk mengurangi dampak negatif dari kendaraan bermotor yang beroperasi di Jakarta. Hal tersebut menjadi salah satu langkah konkret untuk mengurangi polusi udara. Gimana? Sudah mulai pusing? Anies memang seperti itu. Ngomongnya ngalor ngidul gak jelas. Dia hanya beretorika, tidak memberikan solusi yang nyata. Sebenarnya, pernyataan tersebut tidak salah juga dan sah-sah saja, mengingat bahwa DKI Jakarta memiliki sejumlah daerah penyangga yang bisa membuat kualitas udara Jakarta menjadi terburuk di dunia. Akan tetapi sebenarnya isu lingkungan hidup di Jakarta bisa diatasi dengan berbagai solusi, ketimbang hanya membela diri dan tidak berbuat apa-apa. Dia itu cuma sok memberi solusi, tapi nyatanya di era dia menjabat, mengatasi polusi udara saja juga tidak berhasil. Kalaupun berhasil, itu pun ketolong gara-gara work from home atau WFH ketika COVID-19 terjadi. Bahkan tanpa malu, Anies begitu bangga seolah itu hasil kerjanya. Ya, begitulah Anies. Dia pintar banget mengail di air keruh. Dia memang pintar memainkan sebuah isu menjadi sebuah narasi yang menguntungkan dirinya secara politis. Bahkan dia sangat pintar mengoleksi penghargaan yang entah berapa banyak ia dapat. Sebenarnya, bukan cuma tanggung jawab Pemprov DKI, tapi juga kesadaran warga Jakarta yang punya multi sarana transportasi. Tapi juga tetap saja kendaraan pribadi masih menjadi primadona. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya ada pada Anies yang begitu mudah mengklaim apapun sebagai peran dan jasanya. Dikit-dikit prestasi diklaim dan dipamerkan kemana-mana termasuk media sosial. Anies jeli dan sangat tajam penglihatannya kalau sudah bicara soal prestasi dan penghargaan. Bahkan,
Anies juga pandai melempar masalah dan menyalahkan pihak lain, padahal itu merupakan tanggung jawabnya. Maka dari itu nanti di 2024 masyarakat harus cerdas memilih pemimpin mana yang beneran bisa kerja dengan pemimpin yang kelihatan bisa kerja. Bagaimana menurut Anda? Menolak perintah Caplin, Golkar tak lagi dalam genggaman JK. Bersama PAN, ogah dukung Anies, tiba-tiba dukung Prabowo, JK berang, belum tentu menang. Tidak simetris, tergantung kalau sudah masuk ke pemilu itu berapa hari, orang tidak melihat lagi partainya, orang melihat orangnya. Tidak lagi mengusulkannya partai, tapi pada saat pemilih orang akan lihat orang ini gimana. Begitu selalu dalam pemilu. Jadi banyak tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Bahwa koalisi besar itu bakal memenangkan Pak Prabowo. Tidak ada jaminan. Karena itu saya menawarkan dalam diskusi-diskusi yang akan datang bahwa persatuan ini harus menjadi dasar tonggak dan tujuan daripada koalisi kita. Bahwa kita terbuka dengan bergabung partai-partai dan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Golkar pun sama. Nah, pertanyaan saya, kenapa Golkar yang kemarin sudah mulai melirik PDIP kemudian beralih ke Prabowo? Nah, menurut saya ini adalah permainan elit dari kelompok-kelompok tertentu yang menguasai Partai Golkar, bukan Erlangga Hartarto ya, yang di luar Partai Golkar yang memainkan gonjang-ganjing di Partai Golkar dan akhirnya memaksa mengarahkan dukungannya ke Prabowo dengan catatan masalah internal Partai Golkar tidak diutak-utik lagi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman kompas.com, Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala, menghargai keputusan Partai Golkar yang memilih mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai bakal calon presiden 2024. Yusuf Kala berpendapat setiap partai memang harus berkoalisi jika ingin maju di pemilihan presiden. Kata JK pada Senin 14 Agustus, ya setiap partai kan perlu berkoalisi, tentu kita menghargai hal tersebut. JK mengungkapkan Golkar tinggal menjalankan proses selanjutnya usai resmi menetapkan bakal capres pilihannya. Lebih lanjut, JK mengatakan tetap mendukung keputusan Golkar yang memilih Prabowo sebagai capres. Benarkah? Untuk diketahui, hasil musyawarah nasional Munas Partai Golkar sebenarnya menetapkan Erlangga Hartarto sebagai capres. Tapi kini tiba-tiba belok mendukung Prabowo. Ada apa gerangan? Terkait siapa sosok yang cocok menjadi bakal calon wakil presiden dari Prabowo, JK pun enggan menjawab. Ia mempersilahkan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Prabowo. JK pun menilai kehadiran koalisi besar bukan jaminan untuk memenangkan kontestasi pemilu. Menurutnya, hasil pilpres sepenuhnya berada di tangan rakyat. JK berkata, tidak ada jaminan ya yang memilihkan rakyat. Partai yang mengusulkan yang memilih rakyat. Terserah rakyat mau bagaimana. Rakyat ada yang ikut partainya, ada pula yang tidak. Selama ini kan begitu. JK pun memberikan contoh pemilu 2009 saat ia berpasangan dengan Wiranto. Kala itu, ia didukung oleh dua partai masing-masing, yaitu Golkar dan Hanura, dan diperkirakan mendapatkan suara lebih dari 20%. JK berkata, pengalaman saya dengan Pak Wiranto dulu kalau dihitung-hitung jumlah suara itu lebih dari 20%, tapi hanya dapat suara 14%, tidak simetris, kata JK dengan skeptis. Lebih lanjut, ia pun menyebut jika ketokohan sangat berperan dalam menambah suara dalam pemilu. Tergantung ya, kalau sudah masuk ke pemilu itu orang tidak lagi melihat partainya, orang melihat orangnya. Mengusulkan ya partai, tapi pada saat pemilu, orang akan tetap melihat orang ini gimana. Begitu selalu dalam pemilu. Mengetahui adanya deklarasi dukungan yang dilakukan Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto, membuat saya agak terkejut. Ini tak hanya soal waktu yang terkesan mendadak, tapi manuver yang dilakukan oleh Partai Kuning dan Biru ini terbilang sedikit mencurigakan. Ada apa sebenarnya dengan Golkar dan PAN yang terlihat begitu terburu-buru mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo?
Kecurigaan saya cukup beralasan, terutama ketika membaca beberapa informasi yang beredar bahwa kabarnya selama acara Rakernas PAN, kabarnya tidak pernah muncul nama Prabowo Subianto yang akan didukung bersama-sama oleh segenap kekuatan partai yang dahulu dekat dengan sosok Amin Rais itu. Sementara bagi Golkar, kita tahu bahwa dalam acara Rakernas Golkar yang terakhir, saya dengar ex-partai zaman Orde Baru itu memutuskan untuk mengusung Erlangga Hartarto sebagai capres, yang kabarnya tidak bisa ditawar-tawar lagi ketika Golkar harus berkoalisi dengan partai lain untuk Pilpres 2024. Saya tak percaya kalau dukungan mereka tulus kepada koalisi Gerindra dan kawan-kawannya. Boleh saja kita menduga begitu kan? Sama kayak dugaan atau anggapan bahwa mereka tak tahu balas budi setelah diajak berkoalisi oleh PDIP dan kursi menteri diakomodir pasca Pilpres 2019 untuk diberikan kepada ketum Golkar dan PAN itu. Apakah mungkin pula mereka sedang berlindung di bawah ketiak Prabowo agar dugaan kasus hukum yang pernah mengarah pada Zulkifli dan Erlangga akan dipastikan aman kalau koalisi besar kubu Prabowo berkuasa? Amit-amit jangan sampai terjadi semua itu, karena saya yakin bahwa dampaknya akan sangat fatal dan akan berujung penyesalan bagi seluruh negeri ini. Jadi, bagaimana menurut Anda?